Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Alhamdulillah kembali lagi di podcast Kecopet Friends edisi 2001. Kali ini saya ditemani oleh teman saya, Firhan. Halo Firhan, apa kabar? Hai, biasalah baik begini aja. Alhamdulillah. Oke. Makasih banyak pertama-tama atas waktunya sudah berkenan hadir di podcast Lulu. Sama-sama. Latihan Oke. jadi narasumber. Singkat cerita, aku ingat banget. Kita tuh pertama kali aku lupa tahunnya sih, tapi acara ke Hamburg waktu itu kita berlima. Seingat aku Lala, kamu, Kak Andika sama Irfan acara Hamburg. Oh, mandi kayak. Itu dia. Itu kayak aku tahu ya. Seingat aku dulu Kak Andika tuh dari Dortmund. Kalau Irfan waktu itu masih di Munster. Kamu tuh waktu itu antara Dortmund atau Essen gitu. Essen kalau nggak salah waktu dulu. Atau Bochum. Aku lupa deh. Yuk, bohong. Bochum. Muter-muter situ lah intinya. Iya. Bochum ya. Ya, I see. Dan kontak terakhir kalau aku inget tuh kalau kontak fisik cuma ngeliat sih waktu itu emang kita nggak ngobrol acara Ustadz Khalid Basalamah. Oh, Gitu. right. Iya, mungkin kamu nggak ngeh aku duduk di mana, tapi kan karena kamu waktu itu yang ngawalin kan jadi kayak ada yang aku kenal tuh mukanya gitu doang. Gitu sih kurang lebih. Ya, dari aku itu. Terus sekarang untuk mulai aku persilakan Fira untuk memperkenalkan diri. Halo, nama saya Firhan Perdana. Asal dari Bekasi dulunya. Sekarang tinggal di Dortmund, kuliah teknik mesin di FH Dortmund, Fachhochschule Dortmund atau University of Applied Sciences. Sekarang kesibukan lagi nulis skripsi, palingan kerja sambilan. Terus ya udah sih. Ya doain aja semoga Juli lulus. Amin. Semoga Allah mudahkan. Amin. Siap. Aku mau ngebahas dari SD, tapi sekilas. SD kalau boleh tahu pas SD, SMP, SMA kamu di Bekasi terus atau kalau nggak salah bukan kamu di Bandung ya? Enggak, jadi dari bisa dibilang aku itu kalau masih kecil itu selalu pindah-pindah. Jadi SD itu dulu memang rumah kan di Bekasi. Jadi kelas 1 sampai kelas 6 itu di Bekasi di SD Bani Saleh 1 kalau kamu tahu. Terus SMP-nya pindah ke pesantren. Di mana tuh? Di pesantren Albina Islamic Boarding School di dekat Kerawang situ, tapi masih Bekasi sih. Pebayuran. Habis itu setelah lulus SMP gitu kan, aku pindah lagi tuh SMA ke Bandung, SMA Negeri 2 Bandung. Iya tuh. Seingat aku, berarti aku nanya waktu itu waktu pas SMA doang ya, soalnya aku bayangnya pas tadi kamu bilang Bekasi, bukannya kamu orang Bandung gitu sih yang aku ingat. I see, siap. Jadi emang dari kecil tuh pindah-pindah. Karena pekerjaan orang tua? Enggak sih, lebih ke disuruh ngerantau aja. Ih, seru banget. Ya nggak tahu sih, aku ngerasanya ya anak cowok lah, udah sana keluar gitu. Masya Allah. Oh berarti pas di Bandung pun ngekos atau gimana? Ngekos. Wow, keren banget. Oh, berarti kayak istilahnya, wah itu lumayan udah bekal gak sih jatuhnya, maksudnya di Jerman untuk hidup mandiri? Ya, untuk pesantren juga kan? Mandiri ya. Oh, Masya Allah. Keren, sih. Masya Allah, iya. Terus, by the way, ini kan yang aku lihat kan kamu aktif tuh di sini gitu kan, acara Islami, waktu itu sport juga pernah lihat juga gitu kan. SD, SMP, SMA juga aktif hal-hal seperti itu kah? Atau gimana? Lebih nggak ke kegiatan Islami sih, lebih ke yang berorganisasi aja secara umum. Dulu waktu SMA juga sempet pengen masuk ke OSIS sih, cuman nggak ada itunya tuh, nggak lolos. Seleksi ya? Iya. Jadinya masuk ke rumah seni dulu di Bandung, ada yang namanya rumah seni di SMA 2. Itu lebih ke acara seni, musik, perkusi gitu-gitu. Terima kasih. Terus ya habis itu organisasi ya di sini paling yang ngurusin Muslim Rur. Jadi memang lebih ke yang suka berorganisasi, mungkin karena lebih bertukar informasi, jadi banyak temen, gitu-gitu sih. Cari gunung gampang. Oh iya benar. Tapi di kota kamu juga gede nggak sih jatuhnya, jadi emang lebih gampang juga atau?
Ya alhamdulillah. Cuman kontak itu lebih apa ya? Lebih enak tuh karena tinggalnya bareng orang Indo juga kan. Oh, oke. Makanan tuh nggak ada masalah gitu-gitu. Pertukaran Siap, informasi jadi gampang. siap. Gitu sih. Terus aku lanjut ke ini, ke Jerman. Kalau boleh tahu, gimana tuh awal mula ke Jerman? Udah Bandung, terus milih makin jauh lagi gitu ke Jerman. Well, dulu kalau misalnya kita bisa tarik garis ke Hmm. belakang gitu Hmm. kan, Hmm. aku tuh ke Jerman gara-gara main game sih. Oh, wow, oke. Gimana? Jadi dulu itu aku suka banget main game yang namanya Line Ranger kan. Oke. Jadi dulu biasanya Line itu, kamu tahu kan Line? Tahu, tahu, tahu. Apa namanya format komunikasi gitu, kayak WhatsApp. Itu Hmm. dia ngeluarin game gitu kan, Line Ranger gitu. Nah si game itu bikin aku hook banget gitu. Hmm. Apa namanya, ya ketagihan gitu kan sampai Tuh ya. waktu gitu kan. Ya sampai-sampai pas SBMPTN gitu kan, aku lebih sibuk nge-game daripada belajar. Oke, terus? Ya udah, jadi setelah SBMPTN gak lulus, ya kecewa kan segala macam. Hmm. Kecewa, ya udah sejak saat itu, wah udah deh, gue udahan dulu main gamenya. Hmm. Dan alhamdulillah juga setelah dapat kabar kalau nggak lulus SBMPTN, saudara alhamdulillah ke Jerman. Ah, Masya Allah, I see. Ya, jadi dulu dia duluan ke Jermannya 2012 gitu kalau nggak salah. Hmm. Aku kan ke Jerman 2014. Oke. Dia nawarin aku Hmm. apa namanya, mau ke Jerman juga nggak gitu. Hmm. Ya dari situ setelah SBMPTN nggak lulus, ya udahlah ikut aja ke Jerman. Hmm. Oh, I see. Berarti info semua langkah-langkah juga benar-benar satu jalur sama saudara kamu itu. Betul, jadi Ah, nggak perlu yang namanya agen-agen gitu sih. enak Dulu kan banget sih. iya 2014 nge-boom banget tuh agen. Banget. Parah. Masya Allah, Dulu terselamatkan. pakai agen nggak? Aku freshman kalau kamu udah pernah dengar, tapi itu bukan agen sih. Jatuhnya emang call swasta punyanya FH kan. Right. Ya dulu punya teman juga, Wafi kalau nggak salah. Teman juga ya. Oke, I see. Terus kalau boleh tahu, kalau udah tahu, itu enak banget sih berarti. Call waktu itu dapat di mana dan ambil kurs pasti stay ya karena kamu teknik mesin sekarang. Iya, emang dari dulu sukanya kan teknik. Mm. Dan dulu tuh nggak banyak juga sih Stuttgart teknik. Salah Oke. satunya itu di Greifswald Oh, guys, mau tahu. sama Bochum. Oke. Aku daftar ke 10 tempat gitu kan. Mm. Alhamdulillah tes pertama di Bochum dan langsung keterima. Jadi langsung situ. Jadi udahlah, nggak perlu tes lagi Oknawa. Sih, Masya Allah. Dari situ terus setahun lanjut ke Bochum atau lanjut S1 di mana? Jadi setelah Stuttgart kan setahun tuh di Bochum. Iya. Aku mutusin kuliah mau di mana ya, kuliah mesin. Karena kan emang pengennya teknik mesin kan. Teknik mesin tuh paling bagus ya di Aachen kan. Di Aachen. Tapi aku malas pindah-pindah gitu. Iya. Pindah-pindah dan ngelihat teman-teman yang di Aachen gitu kerjanya belajar terus gitu. Iya. Cuman ya udahlah gitu, mikirin karena aku juga punya kepikiran pengen mandiri kan dari orang tua, which is ya harus bekerja paruh waktu. Ya udah jadinya biar bisa menyeimbangkan antara belajar dan kerja dan kegiatan lain, aku milih untuk kuliah yang nggak terlalu sulit banget, ya itu di FH Dortmund. Oke, Fadol. Ambil teknik mesin. Ya tapi ujung-ujungnya sama juga sulit. Ya, sama-sama. Tapi maksudnya pas kamu tahu kamu mau teknik mesin itu interestnya atau kayak ini deh aku pengen tanya, ekspektasi sebelum kamu masuk ambil jurusan itu tuh teknik mesin itu seperti apa, terus realitanya yang kamu pelajari seperti apa? Atau sama atau beda atau gimana? Dulu emang di
apa namanya, dididik di Stutkol itu kan memang udah dari Tekurs kan. Oke. Di Tekurs itu kita belajar kimia, fisika, biologi, kimia, fisika, matematika, dan bahasa Jerman kan. Iya. Ada 4 tuh. Nah, di situ udah emang dibikin segimana rupa sehingga apa namanya, isi Stutkol itu tuh ya untuk menuju ke masinan bau itu gitu. Oke. Jadi semuanya relevan sih apa yang dipelajarin di Stutkol. Iya, sama yang kamu dapat gitu di F ada teman. I see, Masya Allah. Terus Jadi, kalau ya palingan yang beda-beda paling ya belajar bisnis sih. Dapat juga Karena, bisnis. Iya, dapat BWL, dapat programming, dapat kemarin dapat apa lagi ya yang sulit? Iya, programming. Iya. Dapat kimia juga. Kimia, oke. Jadi nggak semuanya tentang mesin fisika gitu, nggak juga. Ada juga ngitung ekonomi, apa namanya, GDP apaan gitu. Oke. Iya. Cuman ya gue nggak terlalu bagus di ekonomi. Santai. Nah, ini kayaknya baru pertama kali nih aku nemu yang lagi skripsian nih, atau ada lagi nggak ya? Tapi aku belum nanya nih, by the way. Gimana tuh proses skripsian di Jerman tuh seperti apa? Mungkin teman-teman pengen tahu juga, penasaran. Ya, skripsian di Jerman sih, jadi gini, harusnya tuh skripsi aku mulainya itu tanpa pandemi ya, itu harusnya mulainya Oktober tahun lalu. Oktober 2020. Iya, harusnya ya. Jadi semuanya kalau misalnya berjalan lancar Oktober 2020 harus bisa skripsi kan. Tapi ya wallahu a'lam bishawab, terjadilah pandemi dan ya daftar kan di perusahaan, di nanya-nanya profesor, ada tema nggak gitu-gitu segala macam. Cuman selama 6 bulan itu ya ternyata wallahu a'lam yang nggak dapat gitu kan. Dapat tempat skripsi di perusahaan. Jadinya aku cuman ngambil ujian-ujian yang masih nyisa aja gitu. Terus dapat susage atau acceptance dari profesor itu sekitar Desember kemarin 2020. Ya udah, saya ada proyek nih di bidang apa namanya, mesin perkakas, kamu mau nggak? Gitu. Terus? Ya udahlah, daripada apa namanya nggak ada lagi, kita udah, saya pengen cepat lulus. Yes, apa namanya, kalau aku sih pribadi skripsinya tentang konstruksi mesin perkakas kan. Nah, si mesin perkakas ini ya pertama aku harus tahu kan mesin perkakas itu apa, gunanya apa. Jadi harus bahasa Jermannya sih Recherche im Markt gitu. Jadi harus tahu marketnya kayak apa nih, bentukan barangnya kayak apa, yang paling laku kayak gimana. Terus harus tahu juga mesin perkakas ini gunanya apa. Aku harus tahu tuh mesinnya itu harus bisa ngapain, parameternya apa aja gitu. Cuman sekarang belum selesai. Ya, tapi itu semua kamu kerjaan online atau ada yang harus offline karena kamu harus tahu mesin perkakasnya seperti apa atau gimana? Untuk sekarang sih semuanya masih bisa online sih. Jadi ngambil apa namanya, tema, ngambil bahan-bahan itu bisa lewat e-book kan kampus punya VPN yang langsung bisa menghubungkan kita ke yang apa namanya, Verlag tuh apa sih namanya? Literatur bukan sih, enggak juga sih. Verlag apa ya? Ini ada buku pokoknya. Iya. Penerbit buku, nah itu. Iya. Jadi karena kita student bisa langsung download bukunya secara gratis. Ya udah, jadi aku bisa download buku-buku yang aku butuhin secara gratis online gitu kan, baca-baca segala macam.
Tapi maksudnya, oh ya bukan tapi juga sih, maksudnya aku juga penasaran apakah juga suatu saat kamu mesti offline gitu karena untuk Iya praktek sih. atau emang online tuh udah pasti selesai? Enggak, harus praktek Oke. juga. Oke Karena oke. kan aku bikin kan, bikin Mhm. mesinnya jadi aku harus konstruksi di 3D, Oke. 3D desainnya Mhm. harus didesain segala, terus harus dibikin di lab gitu kan, bukan di Mhm mhm. workshop. I see, Jadi masya memang ada satu saat di mana aku harus di lab kampus sih. Allah. Oke. Kalau lagi pandemi ini aku nggak ngerti nih gimana. Iya, kondisinya kampus tapi boleh masuk atau gimana? Atau Nggak ada nggak boleh masuk. ya? Semuanya online. Ujian Oh, juga online. kalau ujian gimana kalau di sana? Yang ujian-ujian apa offline atau online? Terakhir sih semuanya online sih. Wah, oke. Soalnya kalau di sini yang aku tahu teman-teman itu tergantung profesor ya. Ada yang benar-benar masih kekeh offline, jadi selalu dimundurin kan karena emang dibatasi per ruangan cuma boleh berapa gitu. Itu sih. Jadi dulu di Fachhochschule Dortmund Mhm. Juli kemarin kan ujian tuh, itu Oke. juga sempat offline. Tapi memang ada batas-batasnya kan Oke. antar student gitu. Cuman kemarin Februari ujian lagi, semuanya 100% online. Oh, I see, masya Allah. Terus tapi kalau boleh tahu selama pandemi selain tugas skripsi sibuk apakah atau jalan-jalan kondisi Aku pandemi di sana nggak gimana? bisa jalan-jalan sih. Sama sekali emang? Atau Aku kamunya sih sendiri emang betah di rumah aja gitu? lebih ke situ sih, lebih ke betah di rumah aja. Cuman karena Oke. misalnya kayak mau ke Belanda gitu kan, nyebrang Iya. ke Belanda harus swipe dulu lah, ribet gitu kan. Oh, ya. Deket juga ya kamu ke Ya, Belanda ya? Ya, I see. sekarang aku juga lagi di karantina. Baru pulang dari Indo atau gimana? Enggak, jadi temen qadarullah kena COVID. Hmm, Didiagnosanya minggu lalu. oke. Jadi aku sebagai teman rumahnya, kan kita bertiga nih WG, Hmm, satu kena COVID. Kita berdua sisanya ya harus dikarantina. Terus eh, satu kemarin setelah tes hmm. 2 hari atau 3 hari kemudian langsung ada simptom. Oh, semoga Makanya, lekas sembuh. iya. Ah, Amin. amin. Siapa Ya, tahu. oke. Aduh, aku gak enak. Tiba-tiba jadi gak enak gitu sendu gitu karena baru. Oke. Ya udah, Enggak iya. lah. Semoga Jadi yang aku terbaik. nggak kenapa-napa sih di rumah aja. Palingan Oke. selama sampai hari Jumat nanti aku harus di rumah. Sekitar 2 minggu lah atau Iya, seminggu? 2 minggu. Oh, 2 minggu. Oke. Ya. Oke, siap. Nanti setelah 2 minggu karantina baru bisa keluar lagi. Oke, I see. Oke, kembali ke topik perkuliahan dan lain-lain. Bukan, aku nggak mau ke perkuliahan sih. Aku mau ke Jerman itu sendiri. Aku belum nanya. Waktu awal-awal datang ke Jerman ada ini nggak shock culture atau nggak adaptasi apa yang kamu butuh berapa lama lah untuk beradaptasi? Kan kamu juga udah ada pengalaman mandiri gitu kan di pesantren, terus ke Bandung. Ada nggak? Terus mungkin karena udah ada saudara juga di Jerman atau gimana tuh? Iya sih, jadi mungkin fase adaptasinya nggak terlalu, maksudnya culture shock-nya tetap ada, Oke. cuman mungkin rasa apa namanya kemampuan adaptasi aku bisa lebih cepat kali, karena ya itu tadi bekal yang dikasih orang tua itu kan. Cuman dulu shock ketika ngelihat salju sih. Kenapa tuh? Soalnya salju putih kan. Iya, terus? Pengen aku masukin gelas terus diminum, pas dilihat udah cair butek. Aduh. Iya makanya jadi ya ampun, kirain bisa dimakan salju, ternyata nggak bisa. Oh, oke. Terus kalau misalkan biasanya kan itu kan cuaca ya jatuhnya. Biasa aku nanya 4 hal untuk adaptasi itu cuaca udah kejawab. Kalau bahasa sendiri itu gimana tuh adaptasinya? Bahasa, ya dulu aku juga sebelum Mhm. Stutkol kan ada tuh masa Iya. dimana aku belajar bahasa dari awal tuh 6 bulan kan. Oke. Itu memang sulit sih. Dulu aja mau beli roti, Iya. ich möchte de
udah bingung lah gitu kan. Oke. I see. Karena ya udahlah, cuman makin lama makin terbiasa sih. Jadinya bisa kayak ich hätte gerne ein Brot gitu. Kalau I see. Iya. Oke. Ya, cuman kalau misalnya diajakin ngobrol sama orang Jerman kadang-kadang sampai sekarang masih deg-degan juga sih. Padahal masih skripsian loh. Lagi skripsian lagi kan. Terus udah 2, terus biasa aku nanya makanan. Gimana tuh adaptasinya? Ya, makanan Untuk Jerman ya. Banyak kan yang haram sih. Jadi sulit juga kan aku ya. Makanya untuk masalah makanan rada lebih picky. Apalagi masalah beli daging gitu loh. Beli daging harus ke toko Turki. Jadi nggak bisa beli yang sembarangan. Dulu sih iya belinya di mana di supermarket biasa. Karena kan nggak ada supermarket Turki. Sekarang udah ada. Jadi memang harus yang lebih picky gitu loh. Cuman makanan-makanan Jerman yang nggak ada alkohol sama babinya, insya Allah masih bisa dimakan sih. Kayak makanan-makanan manis mereka di di toko-toko roti gitu kan. Itu aku bisa makan. Dan enak juga. Enak sih, enak banget. Oke. Apalagi coklatnya juga. Oke. Ya itu juga enak. Terakhir aku mau nanya tentang ini orang teman-temannya gitu. Gimana adaptasinya? Untuk orang Jerman sendiri, jujur punya teman Jerman tuh sedikit sih. Karena aku juga tipe orang yang nggak terlalu friendly juga sama orang. Mungkin komunikasinya kurang lancar aja sih. Karena tipe orang Jerman kan yang kalau misalnya gue nggak disamperin, gue nggak nyamperin lu gitu kan. Iya benar. Iya. Jadi aku sama-sama kayak gitu jadi sama aja. Oke. Gitu sih. Cuma ada punya teman Jerman. Cuman sekarang lagi pada di rumah kan nggak bisa ketemuan juga gitu. Bisa ketemu di kampus. Oke, siap. Oke, terus aku mau ngobrolin ini juga. Nggak flashback juga sih. Ada nggak yang kamu ingat dari Lulala atau nggak memori? Kok memori? First impression pas ngeliat Lulala? Nggak bisa dibedain. Makasih lah. Terus ada yang nggak kamu yang ingat? Lulu sama Lala dulu pas ngeliat, ya ampun ini kembar. Terus alhamdulillah ya berkerudung ke bawah syar'i, alhamdulillah. Alhamdulillah. Cuman kalau ngobrol kadang-kadang masih malu-malu juga sih. Aku atau kamu? Kalian berdua. Awal iya. Karena baru ketemu sih. Iya lah pasti. Iyalah, kamu aja sampai sekarang juga masih malu-malu, ya nggak sih? Iya sih. Kan direkam, ya. Oke. Terus ada lagi nggak ada? Enggak. Oke, dari aku ya. Ya waktu itu aku lihat yang acara Hamburg, terus yang terakhir itu acara college, terus aku ingat pernah ngelihat kamu jadi moderator pengajian online kalau nggak salah, moderator seingat aku. Oke. Itu kayak gitu kan. terus juga ini acara Sport Fest akan, tapi aku lupa yang tahun berapa. Itu seingat aku waktu di Hamburg itu kamu rambutnya gondrong deh kalau nggak salah. Terus pas di acara Sport Fest itu kamu udah potong gitu kan. Udah gitu, jadi saya kayak merkennya kayak kenal deh mukanya, tapi kan beda potongan rambut, jadi kayak bener gak ya gitu. Tapi terus ya udah, kayak ada nama belakangnya juga nggak sih, kayak nama punggung, jadi kayak tahu juga itu Firhan gitu sih. Jadi sempat lihat aja waktu itu, aku kayak nggak nyapa sih, enggak. Gitu. Sombong parah. Ya kamu sendiri? Nggak lihat. Aman ya. Iya benar itu sih. Ya Masya Allah. Dulu aku sebenarnya kalau boleh kasih tahu first impression juga gitu. Kan ketemu ngobrol juga kan, perjalanan karena acara Hamburg juga kayak
Oh oke gitu, kayaknya normal aja gitu. Maksudnya kayak mungkin karena anak Bandung, aku juga bayangan anak Bandung juga kayaknya ya udah cuma acara karena ikut-ikut temen aja gitu kan. Terus aku kayak kaget, ternyata aktif juga ya Muslim Rur, kayak oh Masya Allah gitu sih. Kayak oh gitu. Awalnya kayak nggak pernah nyangka aja kayak bukan tipe yang seperti itu gitu, tapi ternyata dipatahkan. Gitu deh. Itu dari aku kurang lebih lumayan banyak kan? Lumayan. Perempuan kalau deskripsiin tuh ini ya bisa yang detail gitu. Laki-laki tuh dari mata semuanya. Ya dari itu luar. Oke. Maafin ya mata laki-laki begini. Enggak, santai-santai. Aku terima kasih banyak juga. Ya, untuk semuanya. Terus lanjut ke plan sebelum terakhir biasanya. Apa harapan dan rencana kamu ke depan? Boleh short term, boleh long term. Well, aku kalau rencana sih pengennya belajar ya. Jadi aku pengen mendalami ya di mana aku bisa mendalami sesuatu gitu kan. Sekarang kan lagi mendalamin mesin perkakas. Ya, karena teknik mesin kan. Pengen masuk di situ. Habis itu ya belajar lah pokoknya sampai paling umur 30 sampai sekalian bekerja gitu kan. Habis itu ya pengennya sih umur 30 itu udah yang kerja beneran, terus ya tetap belajar, cuman membangun karir gitu. I see, okay. Ya umur 30-an ke atas sudah bisa membangun karir, terus pengennya sih pulang ke Indo ya. Oh, itu pertanyaan terakhir aku tuh biasanya, bakal lanjut di sini dulu atau ke Indo? Ke Indo berarti? Ya, pengennya sih ke Indo, cuman yang jelas langkah pertama aku harus kumpulin pengalaman dulu di Jerman, biar nanti bisa dibawa ke Indo gitu loh. Bakal ke Indo, I see. For good ya? Berarti? Oh, kita lihat nanti. Kita lihat nanti. Siapa yang ada yang tahu kan rencana Allah pasti yang lebih baik. I see. Cuman yang jelas pengen belajar dulu, belajar yang banyak, habis itu kumpulin pengalaman juga yang banyak, belajar juga ya, mungkin nanti pengen lanjut S2 juga gitu kan. Habis itu pengen mengabdi sih. Oh, Masya Allah, siap. Semoga Allah lancarkan semuanya yang terbaik. Oke, terima kasih banyak atas sharingnya, atas update-nya juga. Akhirnya bisa ngobrol. Banyaknya kamu udah dadah aja. Belum ya? Gak apa-apa, biasa aku juga kayak kata-kata sebentar. Semoga juga tetap keep in touch. Kalau misalkan suatu saat aku ngeliat kamu, nanti insya Allah aku sapa kok. Jadi gak dianggap sombong. Gue gak boleh malu-malu buat sapa. Siap. Itu juga. Stay safe sama healthy juga di sana. Semoga baik-baik aja. Kamu juga ya stay safe di Aachen. Makasih. Mohon maaf lahir batin dulu Lala. Oh iya. Hai. Hai Lala di sana. Lala di mana? Siap. Oke, aku pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.